Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang penggorengan pada keripik wortel. Kami dari kelompok 20 kelas ganjil dengan anggota Diah Ayu Oktavia dengan NIM 130111, Niza Iyanasani dengan NIM 140129, Haya Zainatul Fatinah dengan NIM 140137, dan Nadia Delis Paramita dengan NIM 140157. Di sini kami akan menjelaskan mengenai wortel. Yang akan kita bahas yaitu ada jenis produk, yaitu wortel sendiri. Yang kedua yaitu pengaruh teknik penggorengan terhadap kualitas bahan pangan, yaitu wortel. Dan yang ketiga yaitu mengetahui parameter terhadap kualitas bahan pangan wortel. Pengertian wortel sendiri yaitu sebagai sumber vitamin A karena kandungan karotennya yang tinggi. Oleh karena itu, makanan dengan kandungan karoten yang tinggi berfungsi sebagai sumber karoten untuk mendapatkan vitamin A dalam tubuh manusia. Kondisi yang mempengaruhi kualitas wortel adalah tanggal tanam, jenis tanah, kelembaban, kesuburan tanah, suhu selama pertumbuhan, budidaya dan pengendalian gulma kimia, kontrol serangga dan penyakit, lamanya masa pertumbuhan, dan kondisi penyimpanan. Keripik wortel memiliki konsentrasi karotenoid yang tinggi, terutama dalam bentuk A-karoten, B-karoten, dan C9B-karoten, sehingga memiliki potensi vitamin A yang tinggi. Keripik wortel yang digoreng berpotensi digunakan sebagai intervensi untuk penurunan defisiensi kekurangan vitamin A. Karotenoid adalah sumber utama vitamin A. Karotenoid juga dianggap memiliki kandungan terkait dengan penurunan resiko beberapa penyakit degeneratif. Karotenoid sangat rentan terhadap kondisi lingkungan seperti oksigen, cahaya, dan panas. Kemasan dan penyimpanan yang tepat penting untuk memaksimalkan manfaat provitamin A dari keripik wortel. Selain itu, kandungan lemak dalam protein ini dapat meningkatkan ketersediaan karotenoid. Berdasarkan bentuk umbinya, wortel dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe centenai, yaitu bentuk varietas wortel terbagi menjadi 3 kelompok yang berdasarkan pada bentuk umbi, yaitu tipe imperator, centenai, dan nates. Yang pertama yaitu tipe imperator. Tipe imperator yaitu umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing menyerupai kerucut. Panjang umbi 20-30 cm dan rasa yang kurang manis sehingga kurang disukai oleh konsumen. Yang kedua yaitu tipe centenai, yaitu umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung tumpul, panjang antara 15-20 cm, dan rasa yang manis sehingga disukai oleh para konsumen. Tipe yang ketiga yaitu tipe nantes, yaitu umbi berbentuk peralihan antara tipe imperator dan tipe centenai, yaitu bulat pendek dengan ukuran panjang 5-6 cm atau berbentuk bulat agak panjang dengan ukuran panjang 10-15 cm. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait pengaruh teknik penggorengan terhadap kualitas bahan pangan. Bahan pangan yang kita bahas di sini adalah wortel. Yang pertama yaitu kehilangan kelembaban. Menurut penelitian Doig, hilangnya kelembaban selama vakum dan penggorengan atmosfer menghasilkan profil pengeringan klasik. Terjadi penurunan cepat pada kadar air yang terutama disebabkan oleh hilangnya permukaan dan air bagian dalam yang tidak terkait. Diikuti oleh penurunan gradien secara bertahap karena pembentukan kerak. Semua sampel dikeringkan sampai kadar air akhir yang sama. Suhu dan teknik penggorengan atau tekanan secara signifikan mempengaruhi laju kehilangan kelembaban dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat dehidrasi yang diinginkan. Sampel yang digoreng akan dalam kondisi atmosfer menggunakan gaya penggerak termal 80 derajat Celcius mencapai titik akhir gelembung setelah 2 menit. Sedangkan sampel yang digoreng dalam kondisi vakum membutuhkan waktu selama 3 menit. Hal serupa diamati ketika sampel digoreng menggunakan gaya penggerak termal selama 60 derajat Celcius. Sampel yang digoreng dalam kondisi atmosfer dan vakum masing-masing membutuhkan 3 dan 5 menit untuk mencapai titik akhir gelembung. Perbedaan tersebut dianggap terutama terkait dengan perubahan mikrostruktural. Meskipun gaya pendorong termal yang sama digunakan dalam kedua proses, sampel yang digoreng akan kondisi vakum
kena suhu yang lebih rendah. Akibatnya, perubahan atau kerusakan mikrostruktural terganggu. Difusi melambat pada suhu yang lebih rendah, faktor yang dapat mencegah hilangnya kelembapan. Hasil serupa ditemukan oleh Marischal dan Buchon saat menggoreng irisan apel. Yang kedua adalah karotenoid. Secara umum, kandungan karotenoid pada wortel dipengaruhi oleh proses penggorengan. Pada penelitian oleh Albertos, menyatakan bahwa dalam proses vacuum frying dengan tekanan tinggi dapat meningkatkan pengeluaran total karotenoid yang terkandung. Hal tersebut disebabkan karena tekanan yang tinggi dapat mempengaruhi membran sel sehingga ekstraksi karotenoid total semakin besar. Karotenoid yang paling banyak ditemukan pada salah satu penelitian yaitu pada sampel wortel segar dan wortel goreng adalah trans beta karoten sekitar 60% dari total kandungan karotenoid. Yang terbanyak kedua yaitu trans alfa karoten yang menyumbang hampir 40%. Hasil ini sesuai dengan literatur yang melaporkan bahwa kandungan trans beta karoten berkisar antara 60% hingga 80%, sedangkan kandungan trans karoten berkisar dari 10% hingga 40%. Degradasi trans beta karoten lebih cepat daripada degradasi trans alfa karoten di semua kondisi penggorengan. Selanjutnya yaitu penyerapan minyak. Kandungan minyak dapat dikaitkan dengan kadar air. Menurut Albertos, melaporkan bahwa jumlah minyak yang masuk ke dalam produk berbanding lurus dengan jumlah kehilangan kelembaban. Penyerapan minyak telah lama diklaim sebagai fenomena yang berhubungan dengan permukaan akibat persaingan antara drainase dan hisap ke dalam kerak berpori. Begitu makanan dikeluarkan dari penganas minyak dan mulai mendingin. Konsekuensinya, penyerapan minyak sangat terkait dengan kehilangan kelembaban karena ini menentukan tingkat pembentukan kerak dan volume yang tersedia untuk infiltrasi minyak. Pada penelitian Dweck dan teman, analisis statistik menunjukkan bahwa metode penggorengan dan gaya pendorong termal berpengaruh signifikan, atau kurang dari 0,05, terhadap serapan minyak untuk tingkat dehidrasi yang sama. Faktanya, irisan wortel goreng vakum menyerap 47% dan 50,5%. Lebih sedikit daripada wortel goreng atmosferik pada tingkat akhir gelembung saat menggunakan gaya penggerak termal, masing-masing 60 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Ketika membandingkan keripik wortel dengan vakum, keripik wortel yang digoreng dengan penggerak termal 60 derajat Celcius menyerap minyak dalam jumlah jauh lebih rendah dibanding dengan keripik wortel yang digoreng dengan penggerak termal 80 derajat Celcius. Hasil ini sesuai dengan diperoleh oleh Garayo dan Moreira, yang menentukan bahwa kandungan minyak keripik kentang goreng vakum secara signifikan lebih rendah daripada keripik kentang yang digoreng dalam kondisi atmosfer 66%. Selanjutnya adalah kandungan fenol. Jumlah kandungan senyawa fenol pada wortel dapat berkurang selama penggorengan vakum. Hal tersebut disebabkan karena selama penggorengan, jaringan pada wortel mengalami kerusakan, sehingga senyawa fenol yang terkandung akan terekstrak dari dalam bahan. Adanya oksidasi oleh udara juga berpengaruh terhadap penurunan senyawa fenol pada wortel. Hal yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya kehilangan senyawa fenolik yaitu dengan penggunaan pretreatments seperti pembekuan bahan, karena proses tersebut dapat menginaktivasi enzim oksidatif selama penyimpanan. Yang terakhir adalah kandungan antioksidan. Penggorengan vakum juga dapat mengurangi kandungan antioksidan yang ada pada wortel. Menurut Albertos, pemrosesan dan perubahan struktural selanjutnya akibat vacuum frying dapat sangat mempengaruhi ketersediaan antioksidan. Hal tersebut mungkin terjadi karena selama penggorengan terjadi kerusakan jaringan yang lebih luas disertai dengan pelepasan polifenol yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan kandungan antioksidan juga berkurang. Perlakuan yang dilakukan untuk meminimalisir kehilangan antioksidan yaitu dengan pretreatment selama penyimpanan.
Terdapat korelasi antara total fenol dengan senyawa antioksidan, di mana penurunan senyawa antioksidan dapat terjadi seiring dengan penurunan fenol selama penggorengan. Selanjutnya, pengaruh parameter penggorengan terhadap kualitas bahan pangan. Yang pertama yaitu ada warna. Warna wortel sebagai besar terkait dengan keberadaan karoten. Seperti dilansir Sulaiman et al., warna orange pada wortel dan keripik wortel dapat digambarkan dengan parameter kecerahan, kemerahan, kekuningan, dan corak. Nilai warna keripik wortel berkisar antara 32,3 hingga 46,1, 14,7 hingga 20,4, 13,4 hingga 26,5, dan 42,1 hingga 53,5. Hasil evaluasi sensorik keripik wortel diprediksi oleh dua faktor dari hasil wortel mentah menggunakan PLS. Selain itu, hasil dari parameter kimia dan warna keripik wortel diprediksi oleh tiga faktor dari hasil wortel mentah dengan menggunakan PLS. Artinya dengan mendeskripsikan bahan bakunya baik dengan parameter kimiawi dan warna maupun parameter sensorik, maka produsen keripik wortel dapat memilih wortel mentah yang memenuhi persyaratan kualitas keripik wortel yang diinginkan. Selain itu, kualitas keripik wortel yang merata dapat diperoleh karena variasi keripik wortel dapat diprediksi dari variasi pada wortel mentah itu sendiri. Yang kedua yaitu ada aktivitas air. Aktivitas air mempengaruhi stabilitas makanan karena dehidrasi itu menunjukkan laju reaksi kimia dan aktivitas mikroba. Nilai batas aktivitas air untuk pertumbuhan mikroorganisme apapun adalah sekitar 0,6. Di bawah nilai ini, pembusukan makanan terutama disebabkan oleh reaksi enzimatik dan kimiawi, seperti oksidasi. Levelli, Zanoni, dan Saniboni menunjukkan bahwa baik trans alfa dan beta karoten dari wortel menunjukkan stabilitas maksimumnya pada nilai aktivitas air antara 0,34 dan 0,54. Kemudian yang ketiga yaitu adanya tekstur. Menggoreng sayuran mentah menyebabkan perubahan besar pada mikrostrukturnya, yang pada gilirannya menentukan sifat fisik dan sensorik air mereka. Penguapan air merupakan salah satu faktor untuk yang terjadi perubahan tekstur bahan makanan selama penggorengan. Atribut tekstur terpenting dari keripik dan keripik kerenyahan yang menunjukkan kesegaran dan kualitas yang tinggi. Garing harus kokoh dan mudah patah saat ditekuk, mengeluarkan suara yang renyah. Selama menggoreng, jaringan sayuran menunjukkan pelunakan awal yang diikuti dengan pengerasan karena perkembangan progresif dari kerak dehidrasi itu sendiri. Pada penelitian Dioetik et al., kekuatan maksimum akhir keripik wortel tidak terpengaruh oleh teknologi penggorengan dan gaya pendorong panas yang digunakan. Teknologi penggorengan sangat mempengaruhi laju pelunakan dan pengerasan. Selain itu, suhu penggorengan yang lebih tinggi menghasilkan pelunakan jaringan yang lebih cepat dan pengerasan untuk tahap selanjutnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggorengan keripik wortel dapat menghasilkan produk dengan beberapa manfaat. Salah satunya untuk upaya intervensi penurunan defisiensi vitamin A yang juga lebih disukai oleh masyarakat. Teknik penggorengan maupun parameter penggorengan dapat mempengaruhi kualitas keripik wortel yang dihasilkan. Penggorengan keripik wortel berpengaruh pada kehilangan kelembapan produk akibat penguapan, kadar karotenoid yang berkurang, terjadinya penyerapan minyak, menurunnya kandungan fenol seiring dengan penurunan kandungan antioksidan akibat kerusakan jaringan, warna keripik yang merata setelah digoreng, stabilitas aktivitas air, dan tekstur yang dipengaruhi penguapan air. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.